Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali. Ya, selamat pagi, siang, juga malam, sore mungkin ya. Kita bertemu dalam kebaktian secara online ya, karena kita ini mendukung juga program pemerintah PPKM. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah ini tidak mengurangi saat kita memuji dengan ucapan syukur. Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang lemah secara fisik di rumah. Mari saat beribadah dengan sungguh hati, dengan penuh ucapan syukur, kita percaya di dalam pujian ada kuasanya. Kita akan mulai ibadah hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Segalanya, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita mau sembah Dia, naikkan syukur kita atas karyanya. Terima kasih Bapa buat karya agung-Mu. Kau kurbankan diri-Mu untuk selamatkan kami, untuk beri hidup pada kami. Terima kasih, Engkau pulihkan setiap kami. Engkau Allah yang sanggup sembuhkan sakit kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena Engkau. Untuk itu ajar kami bersyukur senantiasa dalam setiap keadaan kami. Situasi saat ini sepertinya begitu membuat kami gelisah, membuat kami takut. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, kami ingin memperkatakan, kami punya Allah yang lebih besar dari apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami ingin lanjutkan puji-pujian kami, biar ini boleh menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Baik mungkin yang di rumah, dimanapun berada, kita sama-sama katakan, amin. Kita mau lanjutkan pujian berikutnya. Kita adalah orang-orang yang diberkati bersama. Dia sudah tebus, Dia beri hidup kekal pada kita. Kita diberkati. Mari bersyukur dimanapun Bapak Saudara, mungkin dalam kondisi lemah tubuh,
bersukacita, bukan di dalam puji-pujian, kuasa Allah nyata. Aku diberkati, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bersama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Yo, boleh tepuk tangan dimanapun Bapak Saudara berada. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Bapa, kami adalah orang-orang diberkati. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh siapkan hati, pikiran kita mau fokus. Biar Tuhan menyelidiki setiap kita hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak
Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita saat ini beribadah secara online ya, karena COVID-19 makin menggila istilahnya. Nah untuk itu mari kita mulai pendidikan firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 27 dan 28. Ya, dari ayat itu saya memberi judul Selamat dari Bunuh Diri. Kisah 16 ayat 27 dan 28 saya bacakan. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Saudara-saudara, sebelum tahun 2000, saya persisnya enggak ingat tahun berapa, ya, di daerah Banyumas itu digemparkan dengan peristiwa bunuh diri, ya, bukan oleh sembarang orang, ya, tapi oleh seorang pendeta, hamba Tuhan. Ya, pada tahun yang sama juga, tahu di Semarang tapi ya, juga seorang pendeta diketemukan menggantung diri, tapi ada surat wasiatnya, ya, dan disebutkan di situ mengapa ia mengambil jalan pintas. Ditulis karena tekanan-tekanan yang dialami dari majelis gereja. Ya, lalu ada dua orang yang sedang bercakap-cakap, mereka yang mengetahui peristiwa itu sudah barang tentu. Salah seorang berucap dengan bingung, dia berkata, pendeta kok bunuh diri? Mustahil? Ya, saudara-saudara, memang mustahil kata yang satu, ya, tapi sesaleh-salehnya orang, ya, katanya dia melanjutkan, saudara-saudara, biar pendeta itu juga manusia juga kan, ya, saudara-saudara. Dan cerita itu menjadi polemik yang tanpa akhir, saudara-saudara, ngomong terus ya. Nah, lalu saudara-saudara, saya mengambil kesimpulan bahwa memang bunuh diri dapat saja dilakukan oleh siapa saja di hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Ya, yang jelas bunuh diri itu bukan
tindakan yang terpuji, ya, dan itu tidak pernah menyelesaikan masalah, ya, saudara-saudara. Jadi bisa saja, dan itu terbukti sudah, ya, seorang pendeta yang bunuh diri, ya, diikuti dengan pendeta di lain tempat karena tekanan yang terlalu berat, saudara-saudara. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini, pasal yang ke-16 khususnya, kepala penjara itu juga hampir bunuh diri, ya, karena tahanan-tahanan melarikan diri dan dia harus mempertanggungjawabkan kepada atasannya yang pasti dia akan dihukum. Dan hukumannya biasanya itu hukuman mati juga. Ya. Karena sekian orang lepas. Tapi untung di situ ada Paulus dan Silas, ya, yang mengatakan kami masih ada di sini, ya, dan dia memperkenalkan Kristus. Singkatnya demikian, saudara-saudara. Ya, sehingga tidak terjadi bunuh diri, ya. Kita tahu bunuh diri itu bukan hanya tubuh tapi juga jiwa, ya, rohnya. Nah, ini yang fatal, saudara-saudara. Ya, bunuh diri itu bukan selesai habis perkara, ya. Dalam Ibrani dikatakan akan dihakimi, ya, bukan selesai, saudara-saudara. Bukan hanya tubuh, ya, kalau fisik saja mungkin enggak terlalu masalahnya berat, ya, tapi ini juga mengenai jiwa atau roh, saudara-saudara. Nah, saya menemukan ada 3 hal besar di dalam masalah bunuh diri ini, ya, saudara-saudara. Yang pertama, kita akan melihat macam-macam bunuh diri, ya. Jangan saudara pikir bunuh diri ambil pisau terus ditusukkan atau bawa senapan ditembak, ya, itu bunuh diri, ya. Sebenarnya bukan, saudara-saudara. Yang orang awam tahu hanya itu. Tapi sebenarnya ada 3 macam, ya, bunuh diri, ya. Jadi judul yang pertama saya bagi macam-macam bunuh diri. Yang A, saudara-saudara, berbuat dosa itu adalah bunuh diri, ya. Jadi berbuat dosa itu bunuh diri. Coba kita baca ayatnya di dalam Roma 6 ayat 23, tolong dibacakan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Iya, ya, upah dosa maut, saudara-saudara. Ya, maut itu bukan hanya mati, tadi sudah saya singgung, ya. Maut itu neraka yang orang awam tahu, ya. Jadi upah dosa itu maut. Ya. Coba kita baca juga Matius 27 ayat 3 dan 5 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai dengan 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Tuhan Yesus telah dijatuhkan hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepada kepala dan tua-tua. Iya, Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Iya, ya, jadi Yudas itu membunuh diri, ya, setelah dia menjual juru selamat dunia dan tahu dia bahwa itu berdosa, ya. Dia katakan aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah, ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita lihat kesudahan dari kehidupan Yudas itu kita bisa baca di dalam Kisah 1 ayat yang ke-25, ya, agak banyak ayatnya tapi supaya saudara jelas, ya. Kisah 1 ayat 25, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-25. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Iya, ya, jadi Yudas itu berdosa, ya. Dia sudah menjual juru selamat. Lalu dia pakai jalan pintas, dia bunuh diri, ya. Jadi asalnya bunuh diri karena dosa dalam hal ini, ya, saudara-saudara. Nah, kemana orang yang bunuh diri seperti Yudas ini, ya, saudara-saudara? Bukan hanya tubuhnya tapi rohnya juga pergi ke tempat yang wajar baginya. Ya, terjemahan lain mengatakan ke tempatnya sendiri, ya, ke tempatnya sendiri. Ya, semua orang berdosa tempatnya di mana? Tadi sudah disebut, ya, upah dosa itu maut. Ya, jadi dia ada di neraka. Ya, jelas ke tempatnya sendiri, ke tempatnya Tuhan. Tuhan memberi tempat di mana? Bukan neraka. Kalau Tuhan memberikan tempat di sorga, ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Ya, Yohanes 13 ayat 3, pasal 3 ayat 16, akulah jalan kebenaran, karena dunia ini Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas di situ. Ya, jadi Tuhan menghendaki kita masuk sorga, saudara. Tapi ini pergi ke tempatnya sendiri, ke tempat yang wajar, itulah neraka. Ya, jadi dosa itu bunuh diri. Ya, kalau tidak terima Tuhan, nanti kita lihat selanjutnya ya, saudara-saudara. Nah, kalau kita perhatikan lebih jelas lagi bahwa ini perkataan Tuhan Yesus bahwa Yudas itu orang yang najis, orang yang berdosa, yang belum diselamatkan. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-10. Yohanes 13 ayat yang ke-10, kata Tuhan Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Iya, kamu sudah bersih, tapi tidak semua. Ya, yang dimaksudkan tidak semua siapa? Yudas. Ya, jadi Yudas itu belum bersih, dia najis, dia masih berdosa, ya, dia tidak kudus. Saudara-saudara, kamu semua sudah, ya, tinggal membasuh. Ya, membasuh artinya kalau ada kotor di kaki, kalau kotor di tangan, ya biasanya kalau mau tidur kita cuci tangan, ya, sikat gigi, cuci kaki, saudara-saudara. Sudah mandi soalnya, ya, saudara-saudara. Sudah dikuduskan, tapi masih bisa berbuat dosa. Ya, sebab itu kita harus minta ampun. Ya, coba kita baca lagi Yohanes 17 ayat 12. Tentang Yudas. Yohanes 17 ayat 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Iya, ya, dijaga murid-muridnya. Tidak ada yang binasa, hanya siapa? Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Saudara-saudara, kenapa ditentukan untuk binasa? Karena belum lahir baru, ya, karena belum diselamatkan, saudara-saudara, ya pasti binasa, ya pasti masuk neraka, saudara-saudara. Semuanya selamat, tapi satu, dia tidak percaya, dia tidak lahir baru. Saudara-saudara, ya, dia belum diselamatkan, ya, sebab itu ditentukan untuk binasa. Kita baca lagi supaya lebih jelas Yohanes 6 ayat 70. Yohanes 6 ayat 70, jawab Tuhan Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Iya, paling keras, ya, ditentukan 12. Dia yang memilih, ya, tapi ada satu yang disebut oleh Tuhan Yesus iblis, ya, atau anak iblis atau pengikut iblis, saudara-saudara. Ya, kenapa? Sekali lagi belum lahir baru. Ya, dari ayat-ayat ini kita bisa tahu. Ya, bahwa Yudas itu sebetulnya belum lahir baru. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau murid Kristus yang sejati gimana? Ya, kita bisa temukan di dalam Yohanes 6 ayat 67 dan 68. Yohanes 6 ayat 67 sampai dengan 68, pengakuan Petrus. Maka kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Iya, ya, murid-murid yang lain pergi. Tapi murid-murid yang sejati itu ikut Tuhan. Saudara-saudara, ya, tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Dia tidak pergi dari Kristus. Dia tidak dapat pergi dari Kristus. Ya, perkataan yang
mungkin sulit diterima, ya, bahwa kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahmu, kamu tidak akan diselamatkan. Ya, itu kan repot, mereka nggak ngerti. Ya, lalu mereka ninggalkan satu persatu. Ya, tapi murid-murid yang sejati, mereka tidak meninggalkan Kristus, yang diwakili oleh Petrus. Ya, di sana dikatakan, saudara-saudara, kemanakah kami akan pergi? Ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kepada siapakah kami akan pergi? Ya, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Ya, itu murid sejati. Ya, adakah kita sebagai murid sejati yang tidak pernah bisa meninggalkan Kristus dalam situasi dan kondisi apapun? Ya, saudara-saudara, luar biasa. Ya. Nah, orang yang diselamatkan itu juga akan bertekun sampai akhir. Ya, ini cirinya, saudara-saudara. Ya, kita bisa nemukan, saudara-saudara, di dalam Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Iya, ya. Orang yang selamat akan bertahan. Ya, orang yang bertahan sampai kesudahan itu orang yang selamat. Ya, selamat yang sejati. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 19 sama, saudara-saudara. Ya, murid yang sejati juga akan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kita bisa temukan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Iya, ya, jadi murid yang benar, dia tidak akan bergeser dari firman Tuhan, ya, bahkan sampai ke akhir. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, itu cirinya. Bagaimana dengan kita? Ya, dan kalau saudara perhatikan dan saudara mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya Petrus dengan Yudas? Ya, sama-sama menyesal sebetulnya kalau saudara perhatikan. Ya, bedanya itu, saudara-saudara, kalau Petrus itu yang benar-benar lahir baru, memang dia pernah gagal, ya, tapi dia kembali kepada Kristus, ya, dan Kristus menerima, pasti menerima, ya, saudara-saudara. Bahkan mengikut Kristus, Petrus ini sampai mati, saudara-saudara, mati bagi Kristus dengan tersalib, terbalik. Ya, nah ini bedanya, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Kalau saudara anak si A, apa sih buktinya anak si A? Ya, buktinya punya akte, punya rupa, ya, punya darah, punya karakter mirip orang tua. Ya, DNA-nya nggak bisa keluar. Misalnya darah mamanya darah C, darah O, ya. Lalu papanya darah O, nggak mungkin anaknya darah A. Ya, kalau anak darah A itu anak tetangga, saudara. Dan anaknya pasti O semua. Ya, kebetulan saya O, istri saya O. Anak-anak saya itu pasti O, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, jadi orang berdosa itu bunuh diri. Ya, bukan bunuh diri karena apa? Ya, karena orang berdosa. Nah, yang kedua, kenapa orang berdosa? Kenapa saudara-saudara bunuh diri? Nah, orang menolak Kristus itu bunuh diri. Ya, menolak Kristus adalah bunuh diri sendiri. Ibrani 2 ayat 3. Ibrani 2 ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Iya, ya. Bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus sendiri. Ya, kemudian oleh orang-orang yang dengan cara yang bisa dipercayai, rasul-rasul, murid-murid, gereja Tuhan. Ya, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa luput? Ya, nggak bisa luput. Ya, saudara-saudara. Nah, sebenarnya orang berdosa itu masih bisa selamat, ya, masih ada jalan keluar agar tidak binasa, ya, binasa dalam hal ini binasa kekal, yaitu menerima Tuhan Yesus, ya, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sebesar ini, ya, saudara-saudara.
Ya, jadi orang yang menerima Tuhan Yesus mereka tidak bunuh diri. Yang menolak yang bunuh diri, saudara-saudara. Ya, Markus 16 ayat 16 mengatakan, saudara-saudara, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Jelas. Ya, tidak percaya, menolak Kristus akan dihukum. Tadi sudah saya singgung Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, menerima tidak binasa. Ya, kalau tidak menerima berarti apa? Binasa kan? Melalui ayat ini kita bisa mengerti demikian. Yohanes 14 ayat 6 saya tadi sudah singgung. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau melalui cara-cara lain dia nggak sampai kepada Bapa. Satu-satunya jalan dia harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi menolak Tuhan Yesus itu sama dengan bunuh diri, binasa saudara-saudara. Bahkan binasa kekal. Binasa bukan hanya tubuh tapi jiwa dan roh. Ya, saudara-saudara. Kita harus mengerti ini. Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Lukas 23 ayat 39 sampai 40, ada penjahat yang menghujat Kristus. Ya, saudara-saudara. Pasti binasa, ya. Tapi beda dengan penjahat yang sebelahnya lagi mengatakan, ya, kalau kami penjahat biasa dihukum, orang ini tidak salah dia dihukum. Lalu dia bilang kepada Tuhan Yesus, kalau engkau sampai ke rumah Bapa, ya, ingatlah aku. Kalau engkau menjadi raja, ingatlah aku. Tuhan Yesus tidak sampai menunggu nanti raja, jadi raja kelak, ya, tapi langsung dia berkata, mulai hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, saudara-saudara. Contoh yang lain yang menolak Kristus, mari kita baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya, ya, tidak dikenal. Kenapa? Karena belum diselamatkan, saudara-saudara. Ya, karena menolak Kristus. Mungkin saudara bertanya, loh kok bisa menyembuhkan? Ya, menyembuhkan itu bisa karena orangnya percaya dan nama Tuhan itu berkuasa. Ya, orang itu sendiri nggak menentukan. Ya, saudara pikir orang bikin mujizat menyembuhkan orang yang hebat orang itu. Ya, sekali-kali jangan, saudara-saudara. Ya, ini buktinya. Bisa bikin mujizat, sembuhkan orang, dia masuk neraka. Ya, jadi kalau saudara, wah ada orang yang bisa sembuhkan, bangkitkan, jangan heran, jangan mengagung-agungkan dia. Biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang berbuat, bukan orang itu, ya. Karena yang didoakan percaya sehingga dia sembuh, itu saudara-saudara. Ya, jadi yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Yang dikatakan tidak dikenal, padahal Tuhan itu kenal dengan domba-dombanya. Domba-dombanya kenal dengan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak kenal? Karena mereka dia bukan domba, mungkin anjing, serigala. Ya, domba itu anak Tuhan, gambarannya domba itu anak Tuhan. Anak Tuhan itu digambarkan domba. Ya, sedangkan anjing, babi, ya, buaya itu pasti bukan anak Tuhan. Ya, Herodes disebut buaya. Saudara-saudara, ya, jadi orang yang menolak Kristus itu bunuh diri, bukan hanya sekedar bunuh dengan pisau, ya, tapi jiwa atau rohnya itu juga binasa sampai kekal di dalam neraka yang jelas. Ya, jadi hati-hati, kalau berdosa ya cepat bertobat, ya, saudara-saudara. Cirinya berdosa, ya, jadi cepat, saudara-saudara. Saudara mungkin percaya Tuhan Yesus, sebab itu ajak orang yang belum percaya, itu tugas kita. Ya, jangan malah di kapok lu,
ya, masuk neraka kalau tidak percaya Tuhan Yesus. Ya jangan, ya, justru kita ajak. Yang ketiga, menuruti kemauan sendiri itu bunuh diri. Ya mungkin saudara pikir, loh mosok menuruti kemauan sendiri itu bunuh diri, merugikan. Ya, kita baca ayat-ayatnya. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya, ya ada jalan yang disangka orang lurus, benar sampai tujuan, tapi ujungnya itu maut, mematikan saudara-saudara. Nah itu kan pikiran manusia, ya saudara-saudara. Nah pikiran manusia itu biasanya bertentangan dengan Tuhan. Ya, biasanya bertentangan dengan jalan-jalan Tuhan. Coba kita baca Amsal 8 ayat 35 dan 36. Amsal 8 ayat 35 sampai dengan 36. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Siapa mendapatkan aku, ya mendapatkan hidup. Wah luar biasa ya. Pasti konotasinya itu positif hidup, ya, dan berkenan akan dia, ya, orang itu akan dikenan oleh Tuhan, Tuhan akan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku rugi, ya, saudara-saudara. Semua yang membenci aku mencintai maut, ya, sebab itu ada nyanyian, ya untungku besar jika Yesus milikku, ya, luar biasa, puji nama Tuhan, ya, atau benar-benar, ya untungku besar. Jika ku dapat Yesus sungguh untung besar, ya saudara-saudara, luar biasa ya. Sebab itu saudara-saudara jangan kita mengikuti jalan kita sendiri, ya. Lot dia mengikuti jalannya sendiri, ya. Sebetulnya Tuhan mau Lot itu ada di Kanaan, ya. Tapi Lot ini anak Tuhan juga, ya. Tapi rugi luar biasa, hartanya habis semua, ya. Istrinya jadi tiang garam, saudara-saudara. Tuhan bilang naik ke gunung, dia bilang, oh saya tidak kuat, di lembah saja, ya Tuhan izinkan. Tapi terjadilah perjinahan di lembah, saudara-saudara. Ya, jadi mengerikan, saudara-saudara. Jalan kita sendiri itu dikira bagus menuju maut. Ya, kalau saudara baca Lukas 12 ayat 19 sampai 21, ya mereka buka lumbung, pikir wah kaya ini jalan yang betul, ini untuk bahagia, ya saudara-saudara. Ya mungkin dia dapatkan, ya, tapi Tuhan bilang hari ini aku ambil nyawamu, kamu berikan kepada siapa? Ya, jadi pikirannya kalau bahagia itu uangnya banyak, oh tidak. Ya, diburu, akhirnya Tuhan bilang hari ini aku ambil kamu mati hari ini, kamu berikan kepada siapa? Ya, saudara-saudara, coba ini kita baca 1 Timotius 5 ayat 6. 1 Timotius 5 ayat 6. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Iya, ya, ini memburu harta juga, ya. Wah, uangnya kaya dia kejar terus. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, sudah mati selagi hidup. Jadi hidupnya itu enggak ada artinya, saudara-saudara. Karena dia menuruti keinginannya sendiri. Kejar uang, dia lupa Tuhan. Jadi ingat saudara-saudara, jangan menuruti kemauannya sendiri. Ya, ini musim pandemi, saudara-saudara. Saudara menuruti kemauannya sendiri. Tidak pakai masker, ya, ataupun rajin pakai masker, tapi lengah pas makan-makan, apalagi sering doyan makan, ya, hobinya makan. Makan kan mau pak maskernya dibuka, ya, saat maskernya dibuka dia ngobrol-ngobrol. Ya, enggak taunya di sebelahnya OTG, saudara-saudara, kenalah dia. Ya, wah foto-foto kalau dipakai masker itu jelek, lepas saja, dilepas, enggak apa-apa sih. Ya, tapi ngobrol-ngobrol, nah ngobrol-ngobrol itu dropletnya lepas, ya disitulah dia kena, saudara-saudara. Oleh sebab itu saya sering ngomong, ya masalah itu terjadi 80-90% karena kesalahan kita. Ya, orang bilang, oh no, dia rajin ini, tapi ada lengahnya. Ya, di situ dia kena, saudara-saudara. Atau dia nggak jaga imun tubuhnya. Ya, sudah jaga imun tubuhnya, dia lengah pakai protokol kesehatan,
ya sudah kena, ya maunya sendiri. Ya. Maunya Tuhan apa? Nah, maunya Tuhan itu dituangkan kepada otoritas yang ada di atas kita, wakil Tuhan yang diberikan di dunia ini kepada kita. Ya, saya sering bilang anak, wakil Tuhan siapa? Orang tua. Ya, rakyat wakil Tuhannya siapa? Pemerintah. Ya, sebab itu kita harus taat, saudara-saudara. Nah, hari ini kita online karena apa? Karena kita taat kepada pemerintah. Ya, saat kita taat kepada pemerintah, kita taat kepada Tuhan. Ya, saat kita taat kepada orang tua, kita taat kepada Tuhan. Saat kita taat kepada pemerintah, kita juga taat kepada Tuhan. Itu artinya, ya, saudara-saudara. Yang ketiga, kita harus berdoa, mohon perlindungan Tuhan. Ya, jadi kalau boleh saya katakan, kenapa ada banyak orang yang tidak kena sebenarnya? Ya, yang pertama, saudara-saudara, dia harus taat protokol kesehatan. Yang kedua, dia harus jaga imun tubuh. Bagi orang Kristen, yang ketiga, saudara-saudara, dia harus minta pertolongan Tuhan, berdoa. Kemana-mana dia harus berdoa. Ya, mau pergi kemana dia harus berdoa, libatkan Tuhan. Ya, Tuhan itu merupakan faktor X, saudara-saudara, yang menentukan. Ya, sebab itu jangan lupa berdoa. Sudah saudara lakukan? Ya, kalau enggak itu menurut jalannya sendiri, ya itu merugikan saudara-saudara. Seperti Lot, ya jalannya Tuhan dia harus di Kanaan, dia pergi ke lembah Yordan yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Rugilah si Lot ini, ya. Hartanya habis, terbakar di Sodom, ya istrinya jadi tiang garam, terjadilah perjinahan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi kita sudah temukan 3 hal bunuh diri itu. Ya. Karena dosa, karena menolak Kristus, yang ketiga menuruti kemauannya sendiri. Ya, jadi jangan lakukan 3 hal ini. Mari kita lihat yang kedua. Mari kita baca di dalam Kisah kembali pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Iya, ya. Jadi Tuhan membuka jalan. Ya, Tuhan tahu saudara-saudara bahwa kepala penjara ini kalau dikasih tahu itu dia akan terima, dia akan percaya. Ya, sebab itu Tuhan membuka jalan. Apa jalan Tuhan? Ayat itu mengatakan terjadilah gempa bumi di penjara itu, sehingga pintu-pintu sel itu terbuka dan para tahanan melarikan diri. Ya. Saudara-saudara, ia membuka jalan bagi kepala penjara yang rindu, yang mau, karena Tuhan Maha Tahu untuk mendapatkan keselamatan. Melalui siapa? Melalui Paulus dan Silas yang sedang dipenjara. Ya, keluarlah Silas dan Paulus untuk memperkenalkan Kristus, ya, sehingga dia tidak jadi bunuh diri, saudara-saudara, kenal Kristus, luar biasa, ya. Kenapa? Karena memang Tuhan itu baik, saudara-saudara. Ya, coba kita baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya, ya, jadi memang Tuhan menghendaki tidak seorang pun binasa. Ya, semua orang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Saudara-saudara, itulah kerinduan Tuhan. Ya, saudara-saudara. Nah, kadang-kadang Tuhan lewatkan itu lewat kesukaran. Ya, enggak selalu lewat berkat, lewat kesukaran. Ya, om saya itu dulunya orang ya cukup mampu, ya cukup berada, orang kaya lah, kerjanya cukup bagus, saudara-saudara. Tapi ditawari ikut Tuhan Yesus enggak mau. Ya, satu kali dia bangkrut total, saudara-saudara. Baru dia terima Tuhan Yesus. Dan saya sempat bertanya, ya om enak mana? Dulu kaya tanpa Tuhan, ya tapi sekarang enggak punya apa-apa. Percaya Tuhan, enak sekarang katanya, enak sekarang, nggak punya apa-apa, punya Tuhan Yesus katanya. Wow, luar biasa, ya. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan itu baik. Ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, pendeta saya juga, ya saat dia sakit keras, mau mati,
dia minta doa, dia datang ke gereja, didoakan, dia sembuh langsung, saudara-saudara. Ya, lalu dia bilang, aku mau jadi orang Kristen sungguh-sungguh. Ya, itu tanggapan pendeta saya, sehingga dia menjadi pendeta yang besar, luar biasa. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan membuka jalan, lewat apa? Lewat sakit. Ya, om saya lewat bangkrut total. Ya, bayangin orang kaya jadi bangkrut, saudara saya. Baru mau terima Tuhan Yesus. Ya, kenapa saya kok harus bangkrut dulu? Kenapa saya kok harus sakit dulu? Ya, nggak perlu, ya saudara-saudara. Nah itu sering diceritakan oleh pendeta saya. Sebab itu saat saya ditawari, kapan kamu full? Saya nangis, saudara-saudara. Saya ingat, ya dia suka cerita si A, si B, nggak mau terima Tuhan. Ya, saudara-saudara, sakit keras. Ya, baru terima. Saya nggak mau sakit keras. Saudara mau sakit keras dulu? Ya, sudah barang tentu nggak mau. Ya, saudara-saudara. Sebab itu cepat-cepat terima Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan, sekarang punya Tuhan, saudara jangan takut kesulitan. Amin, saudara-saudara. Asal hidup benar. Ya. Ayatnya di mana? Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang Allah turut bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Ya, bagi orang yang mengasihi Dia, saudara-saudara, yang terpanggil menurut rencananya yang semula. Itulah saudara dan saya. Ya, jangan takut, saudara-saudara. Ya, mari kita mau melakukan itu. Tadi sudah saya singgung ya, asal kita hidup benar. Ya, dan itu cuma 10-20%. Orang hidup benar mengalami kesulitan. Ya, tadi sudah saya singgung, Yusuf misalnya, Daniel misalnya, saudara-saudara. Ya, luar biasa. Jadi tetap tenang. Ya, pandemi tetap tenang. Mungkin ada kesulitan, tetap tenang. Tuhan akan memberikan jalan keluar berkat yang besar. Ya, saya ingat nyanyian itu, di mana baik, di darat atau di laut, di jam senang atau di pinggir maut. Ya, saudara pilih mana? Ya, kalau Tuhan tentukan enggak apa-apa, di pinggir maut, di senang, di susah, ya enggak masalah. Ya. Terus referennya bilang, ku tahu benar yang Bapakku menjadi kota benteng hidupku, di mana baik di darat dan di laut, di jam senang atau di pinggir maut. Saudara pilih mana? Tapi Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan tolong kita. Ya, kalau waktunya Tuhan belum panggil pulang, Tuhan akan tolong kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya. Mari kita lihat yang ketiga. Setelah selamat dari bunuh diri. Ya. Apa yang dilakukan oleh kepala penjara ini? Kita baca ayat yang ke-30 dari Kisah 16. Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Iya, ya saudara-saudara, jadi kepala penjara ini menanyakan jalan selamat. Ya, setelah dia keluar dari pencobaan bunuh diri, dia tanya jalan selamat. Ya, lalu dijawab oleh Paulus dan Silas saat itu. Kita baca ayat 31 sampai 33. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai dengan 33. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Iya, ya, jadi percaya, menerima Kristus, ya, keselamatan diperoleh. Ya, dia kepingin tahu jalannya apa, ditunjukkan. Lalu dia percaya, saudara-saudara, menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Bukan hanya dia, tapi keluarganya dan dibaptis. Ya, luar biasa, saudara-saudara. Bagaimana dengan saudara? Dengan keluarga? Atau masih belum? Ya, yang dengar firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, saudara belum selamat. Ya, saya menyampaikan kepada saudara, jalan selamat itu terima Tuhan Yesus. Ya, dibaptis, bukan hanya Anda sendiri.
tapi keluarga Anda itu minimal, saudara-saudara. Ya, orang lain yang paling dekat itu keluarga. Ya. Nah, setelah bertanya diberikan jalan selamat, lalu apa lagi, saudara-saudara, yang dilakukan oleh kepala penjara ini? Ayat yang ke-34. Kisah Para Rasul 16 ayat 34. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Iya, puji nama Tuhan. Ya, dia berbuat baik. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ya, ia sangat bergembira. Ya, jadi hasil dari keselamatan itu gembira, saudara-saudara. Ya, lalu apa? Mengajak Paulus dan Silas, melayani Paulus dan Silas, ya, untuk makan bersama, saudara-saudara. Luar biasa, sukacita. Lalu dia berbuat baik, melayani Paulus dan Silas. Ya, diajak makan. Ya, bagaimana dengan saudara? Ya, jadi berbuat baik itu hasil dari keselamatan. Ya, bukan berbuat baik lalu masuk surga, ya, tapi hasil dari keselamatan. Ya, harus berbuat baik itu karena itu buahnya. Ya, kalau nggak ada buahnya dipertanyakan. Ya, nanti Tuhan bilang kok enggak keluar buah, ditebang saja, saudara-saudara. Ya, karena Tuhan mengharapkan buah. Ya. Jadi saudara-saudara percaya itu menyentuh pikiran, ya. Sering saya sampaikan kepada jemaat, menyentuh pikiran, menyentuh hati, ya, hatinya setuju, ya, lalu menyentuh kehendak. Ya. Nah, hasilnya itu berbuat baik, buahnya itu berbuat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita sudah belajar firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, tentang selamat dari bunuh diri. Macam-macamnya bunuh diri kita sudah tahu, ya. Dan Tuhan tahu kalau kita rindu, Tuhan tahu kalau kita akan diselamatkan. Tuhan selalu buka jalan, ya, dengan cara apapun. Di sini dengan gempa bumi, tahanan keluar, karena Paulus dan Silas itu nanti dipakai, ya, untuk menyatakan jalan selamat, saudara-saudara. Ya, orang yang rindu jalan selamat dia akan cari, ya, dan akan ketemu. Ya, di jemaat di sini ada Pak Nur, ya, rindu gimana ya supaya dosa diampuni. Agama lama tidak bisa menjamin, dia cari-cari, nah ketemulah saudara di gereja ini, dibawalah kepada Tuhan, dia diselamatkan. Ya, lalu dia berbuat baik, saya lihat ada perubahan, pertobatan, perbuatan baik. Ya, saudara-saudara, puji nama Tuhan. Dia rindu keluarganya tapi belum sampai, saudara-saudara. Ya, jadi iman yang menyelamatkan itu menyentuh otaknya, menyentuh hatinya, menyentuh kehendaknya, tindakannya. Ya, hasilnya apa? Keluar buah yang baik. Firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu Saudara, kita akan langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa siapkan. Saya sudah menyiapkan. Kita akan buka cawan yang di atas yang mukanya lebar, di situ kita akan temukan hosti, lalu kita ambil, dan kita pegang dengan tangan kanan kita. Kita pegang dengan tangan kanan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau jalan selamat satu-satunya. Bunuh diri penyebabnya adalah dosa, penyebabnya adalah menolak Kristus, penyebabnya adalah menuruti kemauan sendiri. Sebab itu kami mau terima Kristus, melakukan kehendak-Nya, sehingga keberuntungan, hal-hal yang indah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Engkau sudah mati bagi kami 2000 tahun yang lalu. Engkau menyelamatkan kami dan kami percaya, dan saat ini kami mengenang, memperingati jasa-jasamu yang luar biasa untuk kami melalui perjamuan kudus ini. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama.
balik, lalu kita temukan permukaan yang lebih kecil, ada plastik yang menutup, kita buka pelan-pelan. Dan setelah buka, kita pindahkan ke tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersatu dengan darah-Mu, sehingga kami menjadi satu di dalam Engkau. Sehingga apa yang Engkau alami, kami akan alami. Haleluya, kesulitan, tantangan kami akan menang. Dan akhirnya kami akan diangkat tinggi bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Dan itu sudah kami rasakan saat kami ada di muka bumi ini. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah anak-anak Raja. Kami akan berkemenangan, tapi di satu sisi kami juga harus tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama kita amenkan firman Tuhan yang berbunyi demikian, adapun cawan yang atasnya kita mintakan berkat, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Kami memperingati Engkau dan kami tidak pernah lupa kepada Engkau. Engkaulah pokok anggur, kami carangnya, kami gak bisa lepas. Haleluya, Engkau gembala, kami domba, kami harus ikut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, Engkau tolong semuanya. Haleluya. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, biarlah Engkau juga melihat kesungguhan pemerintahan kami. Biarlah bangsa kami belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Mereka tidak menjaga imun tubuh, biarlah mereka sadar. Belajar dari kesalahan dan mereka bangkit untuk menjadikan Indonesia sehat, bebas dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, kebesaran kami persembahkan kepada Bapa di dalam sorga. Berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani turun dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada sidang jemaatnya GBT LCAD. Haleluya. Baik apapun yang dipersembahkan oleh sidang jemaat-Mu, bahkan apapun yang akan dipersembahkan oleh sidang jemaat, Engkau balas dengan berlipat kali ganda disertai hidup yang kekal. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Amin. Sekian, Tuhan memberkati.